Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, darah Kristus tercurah atas kami, darah Kristus tercurah atas ruangan ini, sehingga seluruh tempat ini dikuduskan, dan kami boleh menikmati kasih kemurahan-Mu melalui firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Pujilah Tuhan. Belum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Nah, baik para teman, 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-20, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Sekarang kita perhatikan, Samuel adalah seorang nabi, dan Nabi Samuel dengan tegas mengingatkan kepada bangsa Israel, dikatakan bahwa memang hai orang Israel, kamu telah melakukan segala kejahatan terhadap Tuhan, kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi Samuel mengingatkan kepada mereka. Samuel berkata, tapi janganlah kamu berhenti mengikuti Tuhan, melainkan tetaplah setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, kalau kita melihat kisah ini, yaitu ketika para bangsa Israel, mereka melihat bangsa-bangsa lain itu ada raja, mereka melihat bangsa-bangsa ada raja, lalu mereka meminta Samuel, mendesak Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Nah saudara, bagi Tuhan ini adalah satu kejahatan. Kenapa? Sebenarnya yang menjadi raja atas mereka adalah Tuhan semesta langit, yang memimpin mereka, yang menuntun mereka, yang membimbing mereka. Namun Tuhan memerintah membimbing mereka melalui Nabi Samuel yang telah diputus oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel, mereka ingin sama seperti bangsa-bangsa lain yang ada rajanya sendiri, bahkan yang ada tahtanya, sehingga mereka mendesak Samuel untuk memilih seorang raja bagi mereka. Dan bagi Tuhan ini adalah satu kejahatan. Sehingga baik, kalau kita baca dari ayat yang ke-10, itu Samuel menjelaskan demikian Bapak. Samuel berkata begini, saudara, kamu telah melakukan segala kejahatan ini, karena bagi Tuhan ini adalah satu kejahatan. Samuel berkata begini, kamu sebenarnya menolak Tuhan, karena Tuhan itulah rajamu sendiri, tapi kamu meminta seorang raja dari manusia. Jadi kamu sedang menolak Tuhan. Kamu sedang menolak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang memerintah atas kamu. Saya diutus oleh Tuhan, kata Samuel, saya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi kamu, karena Dia raja kamu. Tapi kamu memaksa aku untuk memilih seorang raja dari manusia bagi kamu. Ini satu kejahatan bagi Tuhan. Tetapi kata Samuel, sekalipun kamu telah melakukan kejahatan ini, janganlah kamu berhenti mengikuti Tuhan. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Dalam arti, kejahatanmu akan diampuni, kejahatanmu akan dimaafkan kalau kamu tetap setia kepada Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan kisah ini ketika saya renungkan, peristiwa yang terjadi di beberapa tahun yang lalu, saya tidak perlu sebut nama organisasi, tapi ada sebuah gereja, mereka berkumpul lalu mereka memaksa untuk minta seorang gembala dan menolak gembala yang ada. Saudara, ini satu kejahatan di mata Tuhan, karena gembala yang ada itu diputus oleh Tuhan, lalu mereka menolak dan mereka minta Allah. Saudara, Tuhan ajar mereka, karena ini kekejian di hadapan Tuhan, ini kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi pertimbangan Samuel berkata, janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Makanya saudara, saya mengangkat tema kita pagi ini, jangan berhenti mengikut Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, kasih kiri kanan, jangan berhenti ikut Tuhan. Sekalipun saat ini engkau dalam kondisi krisis ekonomi,
engkau dalam kondisi krisis keuangan, engkau dalam kondisi krisis kesehatan, engkau dalam kondisi masalah problem, jangan berhenti ikut Tuhan. Amin. Jangan berhenti mengikuti Tuhan, karena Tuhanlah Raja kita, Tuhanlah sudah hidup kita. Haleluya. Kita melihat saudara, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Betul apa betul? Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, entah itu fatal ataupun tidak. Karena itu hal pertama yang perlu disadari oleh manusia, bahwa kita pernah salah. Perlu sadar bahwa saya pernah salah. Perlu sadar dan perlu mengakui bahwa dia pernah salah. Namun ketika kita terlanjur melakukan kesalahan, hal penting yang perlu direnungkan adalah, maukah kita berubah? Amin. Maukah kita berubah? Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Firman Tuhan berkata begini, tapi yang terpenting adalah harus sadar atas kesalahan. Dan ketika sadar atas kesalahannya, yang lebih penting lagi dari yang terpenting adalah, maukah berubah? Saudara, Yesus telah memberikan perumpamaan seorang anak bungsu. Seorang bapak mempunyai 2 anak, si bungsu dan si sulung. Si bungsu meminta pembagian warisan. Setelah dibagikan warisan, dia sudah mendapatkan bagiannya. Dia pergi ke suatu negeri yang jauh. Dia merantau di sana. Di sana dia berfoya-foya, menghabiskan segala bagian warisannya bersama dengan pelacur-pelacur. Dia pergi ke tempat-tempat prostitusi, pergi ke diskotik, pergi ke pub-pub. Udah habis semua, ludes, dalam kondisi menuju kepada kehancuran. Dia sadar dia sudah bersalah terhadap Tuhan, dia sudah bersalah terhadap akhirnya. Lalu Yesus mengatakan gini, di dalam kesadarannya dia tidak hanya sadar atas kesalahannya, tapi langkah terpenting dalam kehidupan orang dikatakan apa? Dia mau pergi kepada bapaknya, dia mau sujud dan dia mau minta maaf. Nanti setelah dia minta maaf, apapun risiko dia siap untuk terima. Makanya dia pergi ke bapaknya, dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku menyesal. Jadikanlah aku sebagai orang upah, atau jadikan aku sebagai budakmu. Bayangkan, anak kandung, anak bungsu yang saya berkata, aku telah menyesal atas segala dosa kesalahanku, telah berdosa terhadap surga dan telah berdosa terhadap Bapa. Oleh karena penyesalan itu aku datang kepada Bapa, dan jadikanlah aku sebagai seorang upah, karena aku tidak layak disebut anak Bapa. Saudara, Yesus berkata, Bapa di dunia saja dia begitu mengasihi anaknya, apalagi Bapa di surga. Artinya kalau kita sadar atas kesalahan kita, lalu tidak hanya sebatas sadar, tapi kita mau berubah, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Katakan amin. Haleluya. Das kiri kanan. Kalau engkau mau berubah, Tuhan pasti ubahkan hidup. Haleluya. Asalkan jangan jadi Power Rangers. Amin. Berubah artinya bertobat, bukan Power Rangers. Haleluya. Kalau Power Rangers kan dia berubah bukan bertobat, dia berubah dalam berubah bentuk yang lain. Haleluya. Jadi berarti setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, entah itu fatal ataupun tidak. Karena itu hal pertama yang perlu disadari adalah bahwa kita pernah salah. Namun ketika kita terlanjur melakukan suatu kesalahan, hal yang lebih penting yang perlu direnungkan adalah, maukah kita berubah? Haleluya. Saudara, ketika kita mau mengambil keputusan, mengambil langkah untuk berubah, Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Tuhan pasti memaafkan kita. Tuhan pasti mengampuni kita. Itulah Samuel berbicara kepada orang Israel. Kamu telah melakukan kejahatan ini, tapi jangan berhenti mengikuti Tuhan. Bertobat dan berbalik kepada Allah, Dia akan memulihkan keadaanmu, kata Samuel kepada orang Israel. Kata setia beribadah kepada Tuhan. Rakyat Israel, Samuel menyatakan dengan jelas kesalahan umat Israel dan apa yang akan dilakukan Allah terhadap mereka. Namun selanjutnya Samuel mengingatkan
umat Israel untuk tidak larut dalam ketakutan karena dosa mereka kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan hendak mendatangkan murka atas bangsa Israel. Tuhan hendak membawa mereka, mengirim musuh untuk menakutkan mereka. Lalu Samuel berkata begini, cepatlah bertobat sebelum Tuhan mendatangkan murka atas kamu. Cepatlah berbalik kepada Tuhan. Samuel mengingatkan umat Israel untuk tidak larut dalam ketakutan karena dosa mereka kepada Tuhan. Saudara, ketika melakukan satu kesalahan, jangan larut di dalam ketakutan. Aku takut karena melakukan kesalahan. Kalau saya melakukan suatu kejahatan terhadap bapak atau sekolah, lalu kalau saya larut dalam ketakutan saya karena saya telah melakukan kesalahan terhadap beliau, maka hidup saya tidak akan pernah dipulihkan. Artinya, hati saya tidak akan pernah sejahtera. Mungkin ketika saya tidak ketemu beliau, saya merasa sejahtera, tapi sejahtera yang sifatnya sementara. Bagaimana ketika saya ketemu beliau? Tiba-tiba ada undangan dari Ibu Maria, undangan acara di rumahnya. Pasti saya berpikir-pikir, jangan-jangan Bapak Walaupun hadir di sana. Akhirnya membuat hati saya mulai tidak sejahtera. Belum tentu beliau hadir atau tidak, tapi karena saya memikirkan saya telah berbuat salah dengan beliau, lalu saya diundang untuk acara datang di rumah Ibu Maria. Jangan-jangan beliau pun ada di sana. Akhirnya membuat hati saya mulai tidak sejahtera. Tapi ketika kalau saya beranikan diri untuk mau berubah, datang kepada beliau, saya menyesal atas kesalahan saya minta ampun sama beliau, saya minta maaf beliau, maka dimanapun saya ketemu beliau, hati saya tetap sejahtera. Katakan amin. Amin. Hati kita sejahtera. Kenapa? Karena kita sudah mau berubah, mau berdamai. Haleluya. Jadi jangankan acara di Ibu Maria, acara di rumah beliau pun, kalau beliau tidak undang, tapi ketika saya dengar, saya pasti datang. Kenapa? Hati saya sudah pulih. Haleluya. Ini contoh ini contoh. Haleluya. Nah, kita lihat sebagai kasih Tuhan. Samuel mendorong jemaat, mendorong umat Israel untuk berubah dan berbalik kepada Tuhan, untuk tidak berhenti mengikuti Tuhan dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ingat saudara, kesalahan jika tidak dipulihkan itu akan membuat kita merasa tidak sejahtera beribadah, merasa tidak sejahtera untuk datang kepada Tuhan, merasa tidak sejahtera untuk beribadah bersama. Kenapa? Ini belum dipulihkan. Tapi kalau ini sudah dipulihkan, kita senang beribadah karena ada sejahtera yang kita terima, ada damai sejahtera yang kita bawa. Katakan amin. Haleluya. Makanya Samuel mendorong jemaat Israel, umat Israel, untuk berubah dan berbalik kepada Tuhan, untuk tidak berhenti mengikuti Tuhan dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kesalahan jika tidak dipulihkan itu membuat orang dia akan mulai menjauhkan diri dari ibadah. Lama-lama dia akan mulai berhenti mengikuti Tuhan. Kalau sudah berhenti mengikuti Tuhan, maka siap-siaplah kehancuran di depan mata. Sudah di dalam kehancuran. Haleluya. Sebab Allah pasti mengasihi umat Israel dan tidak akan membiarkan umat Israel hidup dalam kesia-siaan. Sebab Allah sendiri sudah menetapkan umat Israel sebagai umat pilihannya, sebagai umat pemenang. Bagaimana saya menjadi umat pemenang? Hiduplah di dalam sejahteranya Allah. Bagaimana saya hidup dalam sejahteranya Allah? Mau berubah. Haleluya. Sorry, ini nak radio. Yaitu hidup dalam sejahteranya Allah, hidup dalam sejahteranya Tuhan. Haleluya. Perhatikan saudara, saya baca dalam sebuah buku, Robert Clinton pernah berkata begini. Robert Clinton adalah seorang pakar kepemimpinan. Dia menganalisa bahwa berbagai perangkap yang berpotensi membuat orang percaya gagal mengikuti Tuhan, gagal mengalami penggenapan janji Tuhan, dan bahkan gagal memasuki tanah perjanjian. Saudara, Robert Clinton, seorang pakar kepemimpinan, pernah berkata begini: berbagai perangkap yang berpotensi membuat orang percaya gagal mengikuti Tuhan, gagal mengalami penggenapan janji Tuhan, dan bahkan gagal memasuki tanah perjanjian. Clinton berkata begini, perhatikan. Clinton merangkumnya ada 6 cara yang berpotensi menggagalkan orang percaya
dalam mengikuti Tuhan, gagal mengalami penggenapan janji Tuhan, dan bahkan gagal memasuki tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru. Yaitu yang pertama, kita lihat keuangan. Perhatikan. Jadi dalam bukunya Robert Bildung pernah berkata begini, yang pertama keuangan. Keuangan bisa membuat orang gagal mengikuti Tuhan, gagal mengalami penggenapan janji Tuhan, dan gagal masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena cinta akan uang. Bukan masalah uangnya, tapi masalah cintanya sama uang, hasratnya sama uang, materi, harta, kekayaan. Jadi karena dia begitu mencintai kekayaan, mencintai dunia ini, mencintai harta, membuat dia gagal mengikuti Tuhan. Haleluya. Membuat dia gagal mengikuti Tuhan, membuat dia gagal mengalami penggenapan janji Tuhan, membuat dia gagal masuk ke Yerusalem baru, membuat dia gagal masuk ke tanah perjanjian Yerusalem baru. Saudara dan saya, kita dijanjikan untuk masuk ke Yerusalem baru. Amin. Rasul baca kita. Jadi bukan hanya orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, tapi saudara saya, kita juga telah diberikan janji untuk memasuki Yerusalem baru. Tapi saudara, jangan saudara terperangkap dengan cinta dan uang. Saya butuh uang, saudara butuh uang. Hanya orang gila yang tidak butuh uang. Orang waras pasti butuh uang. Tapi jangan kita cinta akan uang. Amin. Jangan cinta akan uang, saudara. Cinta akan uang itu membuat orang mudah untuk melakukan kejahatan hanya karena ingin uang. Haleluya. Yang kedua, kekuasaan, jabatan. Karena kekuasaan, karena jabatan, merebut kekuasaan, ingin memiliki kekuasaan, membuat dia gagal mengenapan janji Tuhan, gagal mengikuti Tuhan, bahkan gagal masuk di tanah perjanjian Yerusalem baru. Yang berikutnya adalah kedagingan. Kedagingan, hawa nafsu, keinginan daging. Membuat seseorang bisa gagal mengalami penggenapan janji Tuhan. Karena hawa nafsu, karena keinginan daging. Saudara, keinginan daging itu tidak hanya berbicara tentang nafsu seksual, tapi keinginan daging juga berbicara tentang mengingini untuk memenuhi kepuasan diri. Kepuasan diri tidak hanya berbicara tentang seks, tapi kepuasan diri juga berbicara tentang ingin memiliki sesuatu. Dan karena ingin memiliki sesuatu, akhirnya apa terjadi, saudara? Dia akan melakukan berbagai macam cara untuk mencapai keinginannya itu. Dan hati-hati, ini bisa membuat seorang gagal mengalami penggenapan janji Tuhan, gagal memasuki Yerusalem baru. Yang berikutnya adalah kebanggaan, kesombongan. Kesombongan membuat seorang gagal mengalami penggenapan janji Tuhan, membuat seseorang gagal mengikuti Tuhan, bahkan gagal masuk ke tanah perjanjian yaitu Yerusalem baru. Karena kesombongan, menganggap diri lebih hebat dari orang lain, menganggap diri lebih pintar dari orang lain, menganggap diri lebih keras dari orang lain, menganggap diri lebih benar dari orang lain, menganggap diri lebih kudus dari orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, ini untuk kita semua. Hati-hati dengan hal-hal ini. Ini akan menjadi pengalaman bagi saudara mengalami penggenapan janji Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita tidak semata-mata hanya ditebus, diampuni dan diselamatkan, tapi kita diselamatkan untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Amin. Jadi kita tidak hanya semata-mata untuk diselamatkan Bapak Ibu, tapi kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan menebus kita, karena Tuhan mau menggenapi setiap rencananya di dalam kehidupan kita. Dan saudara, untuk mengalami penggenapan setiap rencana Tuhan harus menghindarkan diri dari hal-hal ini. Kebanggaan, kesombongan, merasa diri lebih benar dari orang lain, merasa diri lebih kudus dari orang lain, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Hati-hati. Yang berikut, keretakan hubungan. Keretakan hubungan yaitu kekacauan, perseteruan. Ini juga bisa berakibat fatal, membuat seseorang tidak bisa mengalami penggenapan janji Tuhan, membuat seseorang sulit mengalami
Tuhan dalam hidupnya, sulit mengalami mujizat dalam hidupnya, bahkan dia akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Gagal masuk ke Yerusalem baru. Kenapa? Karena keretakan hubungan. Haleluya. Itu yang Samuel ingatkan kepada orang Israel. Harus hidup saling berdamai, saling berdampingan. Makanya saudara, gereja kita ini saya selalu tegaskan kerukunan dan kekeluargaan. Amin. Gereja kita tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan status ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan pekerjaan. Ini pekerjaannya PS, ini berubah, semua kita sama di mata Tuhan. Amin. Kita tetap satu keluarga, gereja sidang jemaat Allah, dan satu rumah tangga. Kita satu keluarga dalam Tuhan, dan satu rumah tangga gereja Kristus PGC. Oleh sebab itu, kalau ada keretakan hubungan, cepat pulihkan. Supaya apa? Supaya kita mengalami kedamaian. Karena di dalam kedamaian itulah kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Yang berikut, kemandekan. Saudara Clinton berkata, kemandekan membuat seorang gagal begitu orang. Apa itu kemandekan, saudara? Kemandekan itu mengalami suatu stagnasi. Apa yang mengakibatkan stagnasi, saudara? Ketika seseorang mengikuti Tuhan, lalu ketika dia jatuh dalam suatu kesalahan, lalu dia sudah mulai rasa nyaman dengan kesalahannya itu, dia sudah nyaman dengan dosanya. Karena kenyamanan itu membuat dia mandek mengikuti Tuhan. Mandek mengikuti Tuhan. Ada orang, dia melakukan suatu kesalahan, lalu karena mungkin nggak ditegur, dia merasa nyaman, merasa tenang, hati-hati. Ini kenyamanan palsu. Ini bisa mengakibatkan mandek rohani. Apa itu mandek rohani, Bapak Ibu? Kita tidak menikmati hadirat Tuhan dalam penyembahan. Tidak bisa menikmati suasana surga di dalam ibadah. Tidak bisa menikmati sejahtera di dalam penyembahan. Tidak bisa menikmati sejahtera dalam doa-doa kita. Ini hal berakibat fatal. Nah, berarti baik. Berhenti atau mandek adalah perangkap yang membuat setiap orang percaya gagal mengalami penggenapan janji Tuhan, bahkan gagal memasuki tanah perjanjian. Itulah sebabnya Samuel mengingatkan dengan tegas kepada bangsa Israel supaya kamu jangan menjadi mandek, supaya kerohanimu jangan menjadi mandek. Sekalipun kamu telah menuntut untuk saya mengangkat seorang raja bagi kamu, itu suatu kejahatan bagi Tuhan. Tapi jangan merasa nyaman dengan kejahatan itu. Berubahlah kamu. Supaya apa, saudara? Supaya kamu mengalami penggenapan janji Tuhan. Amin. Maka dikatakan, jangan berhenti mengikuti Tuhan, tapi tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Kata Samuel. Kepada siapa? Kepada kita semua, bukan hanya orang Israel saja waktu itu. Amin. Nah, perhatikan saudara, dampak dari berhenti mengikuti Tuhan. Perhatikan, dampak dari berhenti mengikuti Tuhan. Tadi saya sampaikan mengenai buku yang saya baca mengenai pernyataan daripada Clinton. Nah, sekarang dari Samuel, saudara, ketika saya membaca, saya merenungkan firman Tuhan ini, saya menemukan ada beberapa dampak dari ketika berhenti mengikuti Tuhan, berhenti berdoa, berhenti menyembah Tuhan, berhenti melayani Tuhan, berhenti bersaksi menceritakan kabar baik. Itu ada pengaruhnya, ada dampaknya. Dampaknya apa? Kita melihat. Pertama, kompromi dengan gaya hidup dunia. Dampaknya apa? Pertama, ketika seorang mulai berhenti mengikuti Tuhan, mulai berhenti menyembah Tuhan, mulai berhenti berdoa, mulai berhenti melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mulai kompromi dengan gaya hidup dunia. Orang Israel, mereka mulai kompromi dengan gaya hidup dunia. Mereka melihat bangsa-bangsa yang punya raja. Kok kita nggak punya raja? Kita hanya punya seorang nabi, tapi kita tidak punya raja. Mereka memaksa Nabi Samuel untuk mengangkat raja bagi mereka. Pada akhirnya ketika mereka mulai berhenti untuk Tuhan,
Kalau kita baca kisah ini Bapak Ibu, banyak mereka yang mati dibunuh oleh Tuhan. Tuhan mengirim bangsa asing menaklukkan mereka. Bahkan Tuhan mengirim sakit penyakit macam-macam saudara. Jadi pertama dampaknya adalah dia akan mulai kompromi dengan gaya hidup dunia. Orang Israel ingin sama dengan orang-orang dunia, yaitu menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Pada akhirnya membuat mereka terlibat dalam praktek-praktek penyembahan berhala. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Pada akhirnya mereka terlibat dengan praktek-praktek penyembahan berhala. Ketika seorang berhenti mengikuti Tuhan, maka dia akan mulai dengan gaya hidup baru, yaitu menghidupi gaya hidup dunia. Saudara, ketika seorang yang tadinya kesukaannya menyembah Tuhan, lalu ketika dia boleh berhenti mengikuti menyembah Tuhan, maka dia akan mulai dengan babak baru, yaitu apa? Mulai dengan babak untuk apa? Hidup di dalam dunia. Haleluya. Orang yang tadinya suka membaca firman Tuhan, lalu tiba-tiba dia boleh berhenti baca firman Tuhan, maka dia akan mulai dengan babak baru, yaitu kehidupan dunia. Haleluya. Orang yang tadinya suka bersaksi, menceritakan kedaulatan Tuhan, menceritakan kabar baik, memberitakan Injil, menceritakan kedaulatan Tuhan, lalu ketika dia mulai berhenti menceritakan kedaulatan Tuhan, mulai berhenti menceritakan kabar baik, mulai berhenti menyampaikan firman Tuhan, dia akan mulai dengan babak baru, yaitu apa? Hidup di dalam dunia. Apa itu? Akhirnya gosip, cerita-cerita kejelekan. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Saya berarti tidak terjadi atas kita. Kami sangat berbahaya. Saudara, saya baca dalam bukunya Rick Warren mengenai pemuritan. Rick Warren berkata begini: jika orang percaya tidak lagi melibatkan dirinya di dalam bukan tidak melibatkan diri, tidak memberi dirinya untuk dimuridkan menjadi murid Tuhan, dan murid Tuhan itu pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Ayat ibu Mary guru, ibu Lili guru, siapa lagi guru? Guru pasti punya murid. Ketika guru sampaikan, murid pasti harus mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Betul apa enggak, Bu? Kalau murid yang tidak lakukan, cuma sekarang agak repot ya, wajah kuping, nanti bilang perlindungan anak-anak. Ya ada sabar lagi di guru. Dan itu pilihan sabar apa? Mau murid berada mau cubit, nanti dilapor ke Komnas Perlindungan Anak. Tapi begini Bapak, maksudnya begini, yang namanya murid itu dia pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh sang guru. Jadi kalau kita mau berdiri untuk dimuridkan menjadi murid Tuhan Yesus, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan ketika orang mulai berhenti melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, maka dia akan mulai dengan babak baru hidup dalam dunia, mencerita hal yang sia-sia, mencerita kebohongan, macam-macam. Jadi mari saudara kita tetap jaga untuk tetap menjadi murid Tuhan Yesus. Yaitu dengan cara apa? Melakukan semua apa yang diperintahkan oleh sang guru kepada kita. Yesus adalah guru kita. Amin. Dan dia adalah guru yang agung. Haleluya. Berarti baik. Pada akhirnya membuat mereka terlibat dalam praktek-praktek penyembahan berhala. Ketika seorang berhenti mengikuti Tuhan, maka dia akan memulai dengan babak baru, yaitu menghidupi gaya hidup dunia. Berarti baik. 1 Samuel 12 ayat yang ke-10. 1 Samuel 12 ayat yang ke-10 berkata begini Bapak Ibu. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada siapa? Beribadah kepada para Baal dan para Asytoreth. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepada Tuhan. Akibat daripada menolak Tuhan, mereka mulai dengan babak baru hidup dalam dunia ini, yaitu melakukan praktek-praktek penyembahan berhala. Dan dampak daripada praktek-praktek penyembahan berhala, Tuhan menghukum mereka. Tuhan bawa mereka, mengirim mereka untuk ditakut oleh
oleh bangsa-bangsa lain. Di tengah-tengah mereka keterpurukan hidup itulah mereka sadar ini kena akibat telah meninggalkan Tuhan. Maka ayat 10 mereka berkata, mereka berseru kepada Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru, mereka minta ampun sama Tuhan. Mereka berkata, mereka berseru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa ya Allah, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan kami telah beribadah kepada para Baal dan para Ashtoreth. Maka sekarang ya Bapa, lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepada Tuhan. Lepaskanlah kami dari tangan musuh kami. Artinya karena akibat daripada meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal, akhirnya mereka ditakutkan oleh bangsa-bangsa asing. Mereka ditakutkan oleh bangsa Babel. Mereka ditakutkan oleh bangsa Amon. Mereka ditakutkan oleh bangsa Filistin. Di situ mereka mulai sadar, kenapa kita ditakutkan? Karena kita telah meninggalkan Tuhan. Makanya Samuel berkata, berbaliklah kamu kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, itulah dampak-dampak daripada ketika seorang mulai berhenti mengikuti Tuhan. Amin. Saudara, kata mengikuti Tuhan ini sangat kompleks. Jadi kata mengikuti ini, ketika Pak Jimmy ajak saya ke Bulungan, saya mengikut modelnya dia. Itu arti kata mengikuti yang arti sempit. Tapi firman Tuhan mengatakan mengikuti Tuhan itu sangat luas Bapak Ibu. Kata mengikuti artinya kita melakukan segala apa yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan. Kata mengikuti ini tidak hanya sekedar yang percaya. Dan kata mengikuti Tuhan bukan tidak sekedar percaya kepada Yesus, tapi dia melakukan segala firman-Nya. Suka berdoa, suka beribadah, suka menyembah, suka membaca firman Tuhan, suka memotivasi orang lain, suka memberitakan kabar baik, suka menceritakan hal yang benar. Itulah ciri-ciri orang yang mengikuti Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang mengikuti setan? Mencuri, berbohong, menipu, manipulasi agama. Lihat orang yang kasih tahu, kau ikut siapa? Kalau ikut Tuhan jangan kau. Menipu, berbohong, gosip, makin gosok makin sip, akhirnya jadi kacau. Kita ikut Tuhan saudara, berarti baik. Pada akhirnya membuat mereka terlibat dalam praktek-praktek penyembahan berhala. Ketika seseorang berhenti mengikuti Tuhan, maka dia akan mulai dengan babak baru, yaitu menghidupi gaya hidup duniawi. Mulai dengan gaya hidup duniawi. Berarti baik saudara. Bangsa Israel ditakutkan oleh bangsa Amon sebagai peringatan, dan mereka ditakut oleh bangsa Amon itu sebagai warning, peringatan bagi mereka, bagi orang percaya, bahwa betapa bahayanya penyakit berhenti mengikuti Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Kita berikan bahaya penyakit berhenti mengikuti Tuhan. Jangan kasih bilang bahaya corona. Saudara, bahaya corona tidak seberapa banding dengan bahaya berhenti mengikuti Tuhan. Itu lebih berbahaya penyakit berhenti mengikuti Tuhan daripada bahaya penyakit corona. Karena corona hanya dapat membunuh tubuh, tapi penyakit berhenti mengikuti Tuhan bisa memisahkan jiwa dan roh. Amin. Bisa memisahkan jiwa dan roh. Haleluya. Bukan berarti Bapak Ibu yaudah kita bisa berpakai masker. Tetap Bapak Ibu pakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan. Amin. Dan intinya jangan takut, jangan panik, jangan cemas. Tetap menjalani kehidupan seperti biasa, namun protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Oh, tiba-tiba kok saya jadi kampanye tentang haleluya. Jadi pertimbang bagi orang percaya bahwa betapa bahayanya penyakit berhenti mengikuti Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Yang kedua, dampak atau pengaruh dari seorang berhenti mengikuti Tuhan. Yang kedua adalah kehilangan kesempatan mengikuti kehendak Tuhan. Kehilangan kesempatan, kehilangan peluang. Amin. Kehilangan kesempatan. Saudara, saya beritahu, kairosnya Tuhan itu bukan terjadi hanya sewaktu-waktu, tapi kairosnya Tuhan terjadi orang percaya itu setiap hari. Tapi jika hari itu saudara lewatkan, maka kesempatan hari akan lewat. Amin. Kesempatan hari akan lewat. Hari ini saudara mau diberkati oleh Tuhan,
Tapi karena hari ini saudara nyaman di dalam dosa, maka berkat kami lewat. Haleluya. Kehilangan kesempatan mengikuti kehendak Tuhan. Bangsa Israel telah menolak Tuhan dan memilih beribadah kepada Baal dan Astoret, mengakibatkan mereka mengalami kehilangan kesempatan mencapai tanah perjanjian. Kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh Tuhan. Saudara begini, perhatikan, seseorang jika dia mulai berhenti mengikuti Tuhan, maka dia akan mengalami kehilangan untuk dipimpin oleh Tuhan. Ketika dia mulai mengalami kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh Tuhan, yang terjadi apa? Malapetaka. Saya kasih contoh begini aja, Bapak. Saya permisi, Pak Jimmy punya anak yang masih jalan-jalan, yang masih kecil. Yeskin, ketika Pak Jimmy sebagai seorang ayah, dia memegang tangan anaknya dan berjalan dan sambil menikmati, anggap jalan pagi-pagi ya, di jalan sambil menikmati udara segar. Lalu ketika anak ini mulai berhenti, nggak mau tangannya dipegang oleh ayahnya, artinya dia mulai meronta dan lepas, dia mengalami kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh ayahnya. Ketika dia mengalami kehilangan kesempatan dipimpin oleh ayahnya, apa yang terjadi? Dia bisa jatuh ke parit, dia bisa kakinya terangkut dan bisa jatuh. Kenapa? Kehilangan kesempatan dipimpin oleh ayahnya. Jadi saudara, jadi gambar hidup kita dengan Tuhan seperti itu. Jadi ketika orang mulai berhenti mengikuti Tuhan, dia mengalami kehilangan kesempatan dipimpin oleh Tuhan. Saudara, padahal kalau hidup dipimpin oleh Tuhan, wow, indahnya hidup ini luar biasa. Amin. Sangat indah Bapak Ibu. Kalau hidup dipimpin oleh Tuhan sangat indah. Walaupun kadang tubuh daging kita berkata sakit ini, tapi indahnya luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi kasih tahu kiri kanan, jangan kehilangan kesempatan dipimpin oleh Tuhan. Berilah dirimu dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Jadi bangsa Israel kira menolak Tuhan dan memilih beribadah kepada para Baal, mengakibatkan mereka mengalami kehilangan kesempatan dipimpin oleh Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ketika mereka mengalami kehilangan kesempatan dipimpin oleh Tuhan, pada akhirnya siapa yang memimpin mereka? Saul yang memimpin mereka. Ketika Saul memimpin mereka, apa yang terjadi? Hancur lebur bangsa itu. Hancur. Karena Saul memimpin dengan cara itu, hancur mereka. Hancur. Yang tadinya Tuhan memimpin mereka, lalu Tuhan berbicara kepada Samuel hanya mengingatkan kepada mereka, tapi mereka memberontak, menentang Samuel. Mereka memaksa Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Ketika Samuel mengangkat seorang raja bagi mereka, yaitu siapa? Saul. Ketika mereka dipimpin Saul, apa yang terjadi saudara? Hancur bangsa itu, ditaklukkan oleh bangsa Filistin. Kenapa? Karena kehilangan kesempatan dipimpin oleh Tuhan. Tapi perhatian baik, ketika seseorang berdiri dipimpin oleh Tuhan, dia memperoleh kesempatan dipimpin oleh Tuhan, dia memperoleh kemenangan demi kemenangan. Siapa dia? Daud bin Isai. Daud bin Isai, ketika dia memberi dirinya dipimpin oleh Tuhan, dia mampu menaklukkan manusia raksasa Goliat. Dia mampu membantai bangsa Filistin karena dia memiliki kesempatan dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, berilah dirimu dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya Samuel memperingatkan kepada mereka bahwa jangan berhenti mengikuti Tuhan. Amin. Never stop following Jesus. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Never stop following Jesus. Jangan berhenti mengikuti Yesus. Jangan berhenti mengikuti Tuhan. Dan tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Kita diperingatkan agar kita menyelesaikan rencana Allah dalam kehidupan kita hingga tuntas. Berhenti mengikuti Tuhan dapat menjadi perangkap yang membuat rencana Allah gagal digenapi dalam kehidupan orang percaya. Bukan Allah gagal menggenapi rencananya, tapi kita yang menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, bukan Allah gagal menggenapi
rencana hidup kita, tapi kita yang membuat hidup kita menjadi gagal, mengalami penggenapan janji Tuhan, penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, dampak daripada berhenti mengikuti Tuhan, tidak mencapai titik puncak dalam hidupnya. Saudara, Tuhan memilih kita. Bayangkan Bapak Ibu, betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan semesta alam, semesta langit yang begitu maha suci, maha kudus dan maha mulia. Lalu dia meninggalkan segala sesuatu, dia datang ke tengah dunia yang penuh dengan lumpur dosa. Dia menginjakkan kakinya di tengah-tengah lumpur dosa. Dia menjadikan dirinya sama seperti orang berdosa. Bahkan dia menjadikan dirinya seperti lebih jahat daripada orang berdosa. Tujuan hanya satu, untuk membawa kita mengalami titik puncak dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya untuk menyelamatkan kita, bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tapi Tuhan juga mau supaya kita mengalami titik puncak dalam hidup kita. Apa itu titik puncak dalam hidup kita sekarang dikasih oleh Tuhan? Titik puncak kehidupan adalah mencapai masa perayaan atau fase kejayaan, yaitu menikmati berkat Tuhan di hari tua. Haleluya. Menikmati berkat Tuhan di hari tua. Jangan sampai kita sudah tua lalu kita terus dikejar rentenir. Jangan sampai seperti ceritanya di kitab 2 Raja-Raja, seorang janda yang mempunyai anak, suaminya adalah seorang nabi juga, mati dan meninggalkan warisan hutang. Di tengah-tengah hidup kejandaannya sudah tua, penagih hutang datang dan menagih hutang. Ya, saudara, biar kita mengalami titik puncak kejayaan di masa tua kita. Haleluya. Perhatikan grafik ini, di mana Allah memanggil kita dalam menyelesaikan tugas kehidupan kita sebagai orang percaya dengan tuntas, yaitu apa? Pertumbuhan iman, kedewasaan rohani, pendewasaan hidup, perayaan atau masa kejayaan. Haleluya. Masa kejayaan. Bapak, kalau sekarang usia berapa? 7 berapa? 74. Biasanya ada istilah usia berapa? Biasa ada apa? Acara di luar usia keemasan. Hah? 50 tahun, berarti sudah lewat ya? Sudah 74 ya? Luar biasa. Bapak dibaptis usia berapa, Pak? 6. Sekitar 60-an ya? 62. Sekarang 74. Berarti 12 tahun mengikuti Tuhan. 12 tahun mengikuti Tuhan. Dan baru 12 tahun mengikuti Tuhan. Jadi manfaatkan Pak sisa hidup ini untuk mengalami titik kejayaan. Seperti Bapak sekali lagi, jadi manfaatkan sisa hidup ini untuk mengalami titik kejayaan, yaitu mengalami penggenapan janji Tuhan di hari tua. Amin. Mengalami penggenapan rencana Tuhan di hari tua. Haleluya. Wow, luar biasa. Jadi berarti baik saudara. Jadi grafik di mana Allah memanggil kita, Allah menyelesaikan tugas kehidupan kita sebagai orang percaya dengan tuntas, yaitu pertumbuhan iman, kedewasaan rohani, pendewasaan hidup, perayaan atau masa kejayaan dalam hidup kita. Fase kejayaan atau masa perayaan itu ditandai dengan sukacita yang besar dan pengaruh yang luar biasa, karena seorang terus mengalami penggenapan janji Tuhan dan telah menyelesaikan tugas hidupnya dengan tuntas. Yang terakhir Bapak, ini yang terakhir, dampak dari para seorang berhenti mengikuti Tuhan. Yang terakhir apa? Gagal memasuki tanah perjanjian, gagal memasuki Yerusalem baru. Saudara, dari semua poin ini yang paling penting. Semua poin penting ini yang terpenting dan yang paling penting. Jadi ketika seorang gagal mengikuti Tuhan, maka dia gagal memasuki tanah perjanjian Yerusalem baru. Setiap kita ingat Bapak Ibu, kita ada hari ini karena Tuhan merencanakan untuk membawa kita masuk ke Yerusalem baru. Amin. Dikatakan Yerusalem baru itu lagi disebutkan langit baru dan bumi yang baru. Lalu surga turun.
Surga turun. Wow. Sekarang kalau surga turun, kedamaian luar biasa. Tidak ada sakit penyakit di sana. Kenapa hari ini kita masih bisa mengalami sakit penyakit? Karena surga belum turun, Bapak Ibu. Surga belum turun ke bumi. Makanya bumi ini masih ada sakit penyakit, masih ada virus, masih ada kekurangan, masih ada krisis. Tapi ketika Yerusalem baru, firman Tuhan mencatat, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, lalu surga turun. Disitulah kita hidup dengan sistem dan Tuhan. Damai sejahtera, kesejahteraan. Saudara di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesedihan di sana, tidak ada rasa tangis di sana. Sempurna adanya. Haleluya. Saudara harus punya hasrat untuk ingin memasuki ini. Amin. Harus punya hasrat ini kuat untuk memasuki Yerusalem baru. Haleluya. Kita melihat bangsa Israel karena menolak Tuhan dan memilih beribadah kepada Baal dan Astoret, mengakibatkan mereka tidak memiliki warisan fondasi iman yang kuat bagi generasi berikutnya, dan mereka tidak berhasil memasuki tanah perjanjian. Ingat Bapak Ibu, ketika seorang gagal mengikuti Tuhan, maka dia gagal pula mewariskan iman bagi anak cucu. Amin. Jadi ketika seorang gagal mengikuti Tuhan, dia gagal mewariskan iman bagi anak cucu. Ketika gagal mewariskan iman bagi anak cucu, maka pada akhirnya nanti garis keturunan itu semuanya tidak masuk Yerusalem baru. Haleluya. Kita bandingkan dengan matinya Abraham, Ishak dan Yakub, bapa leluhur Israel, yang telah mewariskan fondasi iman yang kokoh pada generasi berikutnya dan berhasil menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saya tutup. Berarti baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti mengikuti Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Dan jangan pernah berhenti melakukan firman Tuhan. Maka engkau akan mengalami penggenapan janji Tuhan sepanjang hidupmu. Engkau akan menikmati masa kejayaan, yaitu sukacita di hari tua, dan berhasil memasuki tanah perjanjian Yerusalem baru. Haleluya. Selamat menikmati penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji Tuhan. Saya mengundang pemain musik, worship leader dan singers. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita merespon firman Tuhan berbagai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu semua bangkit berdiri bersama saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.